Terima kasih kepada Ustadz Fahmi selaku Mudir Ma'had Ali bin Abi Thalib telah memberikan dan menyampaikan sambutan-sambutannya. Kemudian langsung saja biar mengefektifkan waktu masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara kuliah umum kita, yaitu mengenal kristologi dan bahaya kristenisasi di Indonesia bersama pembicara kita yaitu Ustadz Wahid Rashid Lasiman. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hattu burhanakum in kuntum shadiqin. Alhamdulillah. Pertama-tama saya sampaikan pada pimpinan mudir di ini Ma'had Ali yang saya hormati, Ustadz Fahmi, seluruh ustadzah semua, ini kader-kader dai, kader-kader ustadzah, semua keluarga kuliah di Ma'had Ali yang saya hormati, saya banggakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mantap beragama Islam? Ya, nanti saya tanya. Nanti mantap benaran apa enggak? Kalian di HP sudah download Quran? Siap dibuka. Sebentar lagi ya. Tapi sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri. Barangkali nanti ada problema bisa datang ke saya. Ini tadi di rumah saya banyak tamu. Kalau hari Kamis pada konsultasi. Nah, ini identitas saya. Nama asli Lasiman. Ya, W dan R dulu Winnie Brodus Romanos, masuk Islam ganti Wahid Rosid. Saya pensiunan guru SMP Negeri 15 Yogyakarta. Saat pondok di Khawariun, juga ada di Latifah Mubarakiyah, Mubalikin, Putih Mulia di Unires. Saya juga sering beri pembekalan. Kemudian saya juga tadinya di Uncok, kemudian juga di Pondok Mahasiswa Unggulan UII, juga di UMY, Fakultas Dakwah dan Penyiaran, juga di PUTM. Saya ajar di Pendidikan Ulama Tarjih Pimpinan Pusat. Bidang saya psikologi, usuluddin, nomor telepon ini. Tinggal saya sekarang di Nogo Tirto 5 Gang Cucuk, nomornya nomor 12. Riwayat istri saya pertama namanya Hajah Haniah, tapi sudah almarhumah. Ketika saya ditinggal istri saya, ya saya kesepian, maka kalau malam saya sering menyanyikan lagu di malam yang sunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya itu seorang duda itu ya kadang gitu, haruskah aku pergi meninggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Nah, begitulah riwayat merana seorang Buddha. Akhirnya solusi dari semua problema itu dari kita Buddha riba fihi dalil mutakin. Maka ternyata setelah saya teliti, Rasulullah itu nikah lagi. Maka saya kemudian dengan kegalauan hati, tunjukkan aku jalan lurusmu. Oh, jalan lurus itu ternyata dari kita pula raiba fi udalil mutakin. Jadi kalau kita sedih dan duka, segera kaji Quran dan amalkan. Jika ingin solusinya, maka itu yang paling penting. Sehingga saya ketemu janda, anaknya 3, kemudian dia juga sepi dan sepi berjumpa, menjadi lain jadinya. Maka saya kemudian nikah lagi dengan janda anak 3. Maka hati-hati, jadi
Ustaz kalau mengatakan nikah lagi itu sunnah, dulu Nabi kita itu nikah lagi, itu istri yang pertama sudah meninggal, begitu Ustaz lagi. Jadi kalau belum meninggal itu belum sunnahnya Nabi Muhammad SAW, itu sunnahnya Nabi Ibrahim misalnya begitu. Ya, nah ini gambaran yang ada. Saya sampaikan, kenapa begitu? Saya, ya Allah, yang terbaik bagaimana? Ternyata yang terbaik itu sunnah Nabi ya. Saya kemudian nikah lagi, istri saya siap ngantar dakwah ke sana kemari. Ini riwayat keagamaan, dulu Kristen Katolik, Kristen Baptis, Kebatinan Pangestu, perdukunan masuk Islam 15 April tahun 80. Maka ini lagunya, saya memang senang syair-syair lagu, walaupun ada perbedaan boleh nyanyi apa tidak boleh nyanyi, nanti baca fikih seni dari Said Qutb dan dari beberapa ustadz yang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau setahu saya tidak membolehkan itu kaitannya dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-35. Tolong santri ustadz, maksud saya kader ustadz, baca Quran, buka langsung HP-nya suratnya, surat 8 ayat 35 tentang nyanyi dan lagu. Yo, salah satu segera baca, jangan berlama-lama, lebih cepat lebih bagus. Baca satu ayat Quran Al-Anfal ayat yang ke-35. Nanti fikih berikutnya baca punya Adi Hidayat LCMA, gimana tentang masalah lagu. Karena umat Islam sendiri ini banyak kontradiksi, lagu boleh, lagu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Lihat Qurannya, surat 8 ayat 35. Langsung baca dengan artinya. Ayo salah satu. Jangan tunggu nanti, yang sudah lebih cepat lebih bagus. Efektif waktu. Ya, orang Katolik, orang Kristen itu ibadahnya diganti nyanyi-nyanyi, itu yang jelas haram. Jadi tepuk tangan, nyanyi pakai organ. Nah, ini di Katolik Kristen begitu. Begitu ibadah harusnya wudu dulu, tidak wudu. Ya, kemudian pegang batuk, pegang dodo, pegang susu kanan kiri. Bapak atas nama Bapak Putra Kudus Amin. Terus nanti doanya. Bapa kami yang ada di surga ngekik ngok. Begitu. Itu yang jelas haram. Mempertuhan selain Allah, mempertuhan Maria, mempertuhan ini dan seterusnya. Ya, kemudian tepuk-tepuk tangan. Oh, nanti ibadah dia ya tepuk-tepuk tangan di gereja. Holy holy haleluya. Holy holy haleluya. Maka di sana itu serba nyanyi. Dan enak memang ibadah di sana itu hanya seminggu sekali, ngentuk tidak batal. Di Islam ini kan sholatnya 17 rakaat, jeduk-jeduk ke batuk, harus pakai wudu, sandal sepatu agak baik, sering hilang. Gitu. Nah, dari renungan-renungan yang ada, maka akhirnya aku sadari akhirnya kerapuan imanku. Di non-Islam ini imannya rapuh. Tetapi umat Islam juga banyak yang tidak bisa menunjukkan kerapuannya di mana. Maka akhirnya apa? Kusadari akhirnya kerapuan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Oh, arah kita itu tidak tentu. Jadi bahwa kita tidak tentu arah, Tuhan itu tempat kita minta tidak ada tiganya, tapi satu-satunya. Maka mari bertobat, mohon pada Allah Ta'ala. Berikutnya, yaitu saya dulu sekolah SD SPG Misionaris Katolik Akademi Kemaritiman, double kuliah di BPA Soswal UGM. Saya masuk pesantren di Cirebon. Kemudian saya oleh kiai saya, karena saya banyak bertanya, contoh pertanyaan saya, ya buka Quran, semua siap. Quran suratnya ke-7 157, baca langsung. Ya, lebih cepat lebih bagus, semua siap Quran ngaji itu. Surat 7 157 langsung baca.
Ayo cepat, yang sudah ketemu duluan, lebih bagus, efektif, efisien waktu. Oke, sudah, nanti bisa dilanjut. Nabi Muhammad berarti tertulis di Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka apa tidak? Tertulis apa tidak? Tertulis. Kalau tertulis sudah tahu belum? Tertulisnya di surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana? Sudah tahu belum? Nah itu yang membuat kelemahan umat Islam. Jadi Nabi Muhammad itu tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka. Pendeta Bakhira itu Rasulullah usia 12 tahun sudah mampu menerangkan. Tapi maaf, kuliah sering tidak diterangkan. Ya, baca lagi surat 5 Al-Maidah ayat 15, baca. Kaitan dengan kristologi itu harus langsung ke sumbernya. Sumbernya itu Quran. Yuk, surat yang kelima, ayatnya ayat yang ke-15. Langsung baca yang ketemu lainnya, cepat, be quick. Ayat di kitab sebelumnya telah datang kepada Rasul kami, dijelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi kitab terdahulu itu banyak yang disembunyikan dan banyak yang dibiarkan. Bahkan ada dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan. Rasulullah datang itu untuk menjelaskan mana yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan, dan itu banyak. Ya, kalian sudah tahu belum mana kitab terdahulu yang dirubah mana, ditambah di mana, dikurangi mana, diganti mana, disembunyikan? Padahal Rasulullah datang dengan Quran untuk menerangkan ayat-ayat yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan. Kalian sudah tahu belum yang dirubah mana, ditambah mana, diganti mana, disembunyikan mana? Nah itu. Maka terima kasih Ustaz Fahmi. Saya bisa silaturahim adik-adik kader masa depan ini. Karena di Indonesia ini diam-diam periode presiden akhir ini setiap tahun 2 juta yang murtad. Ya, di saya ada informasinya ada. Bahkan kalian ini nanti akan saya tanya, apa kuat nggak tahu Islamnya? Nanti saya tanya. Ya, oleh karena itu, untuk mengatasi kristenisasi, solusinya adalah ilmu, fa'alai bil ilmi. Maka berikutnya ketika itu saya tanya pada kiai saya beberapa hal yang kaitan itu, termasuk puasanya para nabi mana dan sebagainya. Lah Ustaz, waktu itu memang tidak mendalami bidang itu, sehingga saya kuliah lagi saja sana. Kamu nanti tanya sama dosen kamu, nggak usah tanya di pesantren ini. Katanya saya daftar kuliah lagi. Walau saya sudah kuliah akademi kemaritiman sama BPA Solo UGM sudah, pesantren, kemudian saya disuruh kuliah lagi Yayan Sunan Gunung Jati Cirebon, kemudian Yayan Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya ambil master psikologi Islam di UMY ini dengan tesis konversi agama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam. Inilah informasi pensyahadatan saya resmi bersertifikat. Berikutnya ini adalah sertifikat penghargaan mualaf berprestasi yang ada. Ya, ketika itu saya melatih kader-kader seperti ini, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Ya, ada Ustaz Nababan, ada Irina Handono, ada teman-teman Kristolog Jakarta. Saya dari tahun 91 itu tiap 35 hari sekali saya mengkader Jabodetabek, sehingga dengan Ustaz Nababan dan lain-lain itu sudah teman-teman nakrab saya. Termasuk Irina itu membuat Irina Center itu termasuk yang membidani saya ketika itu. Nah, oleh karena itu
Saya diberi penghargaan mualaf berprestasi ini ketika itu nyadat masukkan Islam lebih dari 500 orang. Dan kader-kader begini praktek, tidak hanya ilmu teori. Sekolah di fakultas dakwah, males dakwah, bahkan megah berjamaah. Itu ada di daerah lain. Di sini baik-baik lah. Ya, praktekkan ilmu dan dipraktekkan itu ibarat pohon tidak berbuah. Ya, nanti bersama saya latihan kristologi, siap tempur. Ya, jangan hanya teori aja, belajar tapak suci, tidak pernah diadu, itu pendekar tidak bermutu. Oh iya, ya, belajar sepak bola, tidak pernah kegulkan di gawang lawan, itu tidak bisa. Maka kalian belajar kristologi, siap tempur nanti. Ya, dan saya sudah contoh nih, Islamkan ini lebih dari 500 orang. Di Jogja ini, pimpinan MCI, Mualaf Center Indonesia Yogyakarta ini adalah mantan pendeta yang kami Islamkan, karena waktu itu adalah debat dengan saya, sharing, dialog dengan saya 13 ronde. Dan 13 ronde itu karena muhabalah, itu sana yang mati 3. Terus yang ini termasuk pendeta mungkin giliran mau mati tobat dulu masuk Islam. Loh, ini sekarang dia di Kauman sana, di Kauman itu di perpustakaan di Kauman sana posnya. Kalau mau ketemu pimpinan MCI Yogyakarta. Nah, dan kalian bisa nanti. Ya, saya pernah dialog dengan 40 kandidat doktor, 20 kandidat doktor dari Katolik Sekolah Teologi Jalan Kaliurang dengan pembimbing 2 profesor, dan dengan sekolah Satya Wacana sana 20 kandidat doktor dengan 2 profesor. Jadi saya pernah berhadapan dengan 40 kandidat doktor sana, ya, teologi dan 4 profesor. Itu bisa. Ya, kalian juga mesti bisa. Nanti belajar kristologi ini praktek. Karena ilmu itu baru hakul yakin. Kalau sudah praktek, kalau tidak pernah dipraktekkan ya sudah amani hukum, angan-angan kosong. Menuduh kalau dia mempertuhan Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan 3 kali 1, 1 kali 3. Mana buktinya? Mana fotonya? Tidak bisa, itu berarti belum lulus. Ya. Maka ini saya diberi penghargaan mualaf waktu itu berprestasi. Berikutnya 2007 saya diberi penghargaan mualaf buat. Ya, silakan. Adapun ini aktivitas saya. Berikutnya ini buku-buku yang saya tulis. Ya. Ini pengantar ilmu kristologi ini adalah saya berikan 2 SKS paling tidak. Ini membahas ayat-ayat yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan. Ini membahas Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Mana buktinya, surat apa, ayat berapa. Yesus itu beragama Islam. Nah, mengapa Yesus itu beragama Islam? Bahkan semua Nabi itu Islam. Buka Quran, tepat suratnya, surat yang kedua. Al-Baqarah 136, 135, 136. Silakan langsung. Ya, yang sudah ketemu langsung, tidak usah menunggu. Surat 2, 135, 136. Jadi yang tunduk patuh padanya itu adalah wanahullahu muslimun. Berarti kalau wanahullahu muslimun, Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, wa Isa wanahullahu muslimun, berarti Nabi Isa Islam apa enggak? Islam, jelas.
Apalagi saya membuktikan 2015 saya bimbing umroh ke Masjidil Aqsa Yerusalem 48 orang. Saya bisa membuktikan kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, nanti sana ini berikutnya Bible dan Quran. Itu ternyata Quran itu kitab yang utama dari semua kitab. Bahaya kristenisasi menurut Islam. Secara berdirinya agama Kristen yang paling bahaya adalah kristenisasi melalui cinta. Kalau sudah urusan cinta, ternyata segalanya. Kalau pria tampan, gagah perkasa dan sudah khatam Quran, jika jatuh cinta bisa lupa semuanya. Karena itu saya menangani berbagai problem ya yang kaitan dengan yang pada sudah jatuh cinta itu. Kalau sudah jatuh cinta itu adalah segalanya. Lupa diri katanya. Lupa diri mampu cinta. Hati-hati. Jika cintamu pada calon istrimu, calon suamimu sampai melupakan cintamu pada Allah dan Rasulnya, maka tunggu adab. Dan ternyata sangat banyak itu. Hati-hati. Berikutnya siapa yang ingin korbankan paham? Puasanya para nabi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata para nabi terdahulu itu puasa Ramadan dan itu puasa wajib. Sudah tahu puasanya wajib para nabi terdahulu. Puasa wajib di kitab Taurat, kitab Injil yang masih dari Allah. Sudah tahu loh kalau Nabi Isa, Nabi Musa itu juga puasa Ramadan. Sudah tahu loh? Belum lulus rukun iman. Gimana iman pada kitab terdahulu? Kalau kita baca An-Nisa 136, ternyata kita harus tetap iman pada kitab terdahulu. Bagaimana posisi iman pada kitab terdahulu? Ini problematika. Ketika Umar bin Khattab baru masuk Islam, dilarang baca Alkitab karena dia belum berstandar Quran. Ya. Kuncinya adalah nalikal kitab bil haq musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wa Injil. Surat Al-Imran ayat 3 sampai dengan 5. Jadi standar kebenaran itu harus berstandar Quran. Tapi Quran diputar balik oleh mereka. Nah ini masalahnya. Itu materi Islamologi. Sehingga hati-hati juga termasuk milih pemimpin. Ya. Ini adalah hal yang ada, CD yang ada sekarang sudah ganti flash disk. Ya. Berikutnya adalah saya perlu sampaikan tentang permasalahan kristenisasi yang ada. Ini kemarin saya sampaikan bidang ekonomi khususnya. Ada berbagai bidang, tapi bidangnya ada diantaranya ekonomi. Kemarin Sleman membuat Jasindo. Jasindo itu koperasi perjuangan melalui ekonomi yang ada. Nah, ternyata dalam beberapa hal yang ada, ini ada yang murtad namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, ini murtad. Selanjutnya dan pemurtadan Indonesia itu ini saya tunjukkan sebentar. Ini mungkin kalau volumenya kurang pas, ahli volume ini tolong dibetulkan. Ya. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan belajar terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah baca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya membaca berkomentar ini Pak. Ini baru Pak, diterbitkan Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad juga. Beliau punya anak 3, beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah, luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi muballigh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 98-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam
Dr. Sawahan Depok 98 sampai 26, Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik lembaga Rs Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati Pak, dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orang ini anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa mengungkapkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim. Nah ini pengen tahu Saifuddin Ibrahim kayak apa? Pengen? Setelkan sebentar. Ini profil Saifuddin Ibrahim. Saya diserang oleh 3 anak saya, Sahabat Hussein, Muhammad Gaddafi dan Fikri Khomeini. Mereka mengajak saya untuk kembali ke dalam agama Islam. Khusus jabatan ini juga untuk Ihsan Mubita dan Dr. Sandi Munir. Anakku, saya tidak mungkin jadi kembali kepada agama Islam. Saya sudah benar dan tetap mengikuti apa yang Tuhan firmankan dalam ya, ini Saifuddin Ibrahim. Kenapa nggak bunyi ya? Tolong dibetulin ya, bisa ini. Nah, ini terlanjut. Ya, kalau kamu mengatakan bahwa kebenaran sudah terbukti apanya kebenaran di dalam Islam? Anakku, telah sejarah dan zaman sudah 1400 tahun ini. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini selain terorisme dan pembunuhan? Tidak ada di dalam Injil Yesus menyuruh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Yesus mengajar seperti itu. Kalau itu terjadi hanya dalam perjanjian lama untuk melindungi Bani Israel dari kepunahan, supaya mereka tidak habis. Karena Yahudi ini selalu dibenci, dimusuhi oleh bangsa-bangsa, dan mereka ada di tengah-tengah bangsa. Hari ini Yahudi tinggal 20 juta orang karena dibunuh dari masa generasi ke generasi, dan dibunuh itu jutaan manusia oleh bangsa-bangsa yang membenci Yahudi. Saudara, anakku Saddam Hussein, kamu harus tahu saya tidak akan kembali menjadi orang Islam lagi. Saya telah menerima kebenaran. Ingat, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah bawa Yesus Kristus untuk nakut-nakutin orang. Kristen adalah agama kasih yang harus disebarkan dengan kasih. Agama kasih tidak boleh disebarkan dengan kekerasan. Adapun kalau ada orang-orang Kristen yang melakukan kekerasan yang keras, mereka tidak berdasarkan ayat-ayat Tuhan. Berbeda dengan apa ya, sehingga anakku saya tidak akan kembali. Dan Saddam Hussein, Muhammad Gaddafi, Fikri Khomeini, kalau kamu mengajaknya, di dalam Al-Quran itu ada ayat surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma ya'malu bi wa la bikum. Nabi Muhammad berkata, katakanlah Muhammad kepada orang-orang itu, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap diriku dan juga terhadapmu. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya apakah dia masuk surga atau tidak. Tetapi kalau saya mengikuti Yesus Kristus, jelas keselamatannya. Yesus mengatakan hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Semua ayat-ayatnya, termasuk saudara Ihsan Mubita boleh membaca apa yang telah saya tulis. Saudara menantang bahwa mana ayatnya bahwa menerima Yesus ada keselamatan. Banyak sekali ayatnya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti selamat masuk surga. Itu saudara harus baca baik-baik itu. Jangan membaca Alkitab dengan kacamata kuda. Baca satu ayat, tapi ayat yang lain tidak dibaca. Itu sebabnya anakku Saddam Hussein, saya tidak akan kembali. Tetapi Kristen dengan kemajuan teknologi, dengan Alkitab dan orang-orang Yahudi telah menjadi berkat bagi seluruh dunia sampai hari ini.
yang membuat penemu listrik ini Thomas Edison. Itu turunan Yahudi. Yang menemukan mesin uap turunan Yahudi. Penemu apa saja di dunia selalu orang Yahudi. Lihat pengumuman hadiah Nobel selalu ada 2 orang Yahudi pemenang hadiah Nobel. Yang menemukan pesawat terbang itu Wright dan saudara, itu turunan Yahudi. Kalau nggak ada orang Yahudi yang terbang naik haji pakai otak. Oh tidak, tidak. Saya tetap benar mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saya tidak akan mengikuti apa kamu katakan, karena Nabi Muhammad tidak menjamin masuk surga. Bahkan Profesor Quraisy ditanya di mana posisi Nabi Muhammad, apakah di surga atau di neraka? Profesor Quraisy menjawab, yang jelas Nabi Muhammad sekarang tidak ada di surga. Tapi seluruh ayat Injil, seluruh Alkitab berkata Yesus Kristus sekarang ada di surga dan menyiapkan tempat bagi siapapun yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang seperti ini terkumpul di saya dari mahasiswa-mahasiswi KPI dan PUTM itu lebih dari 78 CD, 78 YouTube yang ada. Maka hati-hati. Nah sekarang saya sampaikan, memang mereka mengkristenkan dengan berbagai cara. Cara apa saja, termasuk putar balik ayat Al-Quran. Kaitannya karena amanat agung dari sana wajib mengkristenkan. Ini kaitannya dengan mereka. Ini ayat dari Alkitab. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini amanat kristenisasi dunia. Kemudian di Quran juga sudah jelas. Bisa kita lihat Al-Baqarah 120, 209, 217, juga nanti 109 dan banyak lagi ayat-ayat kristenisasi. Teknik pemurtadan. Skema pemurtadan dari Yahudi ini dengan 64 jurus. Ini kalau saya terangkan sebentar tidak akan selesai. Jadi karena 64 jurus dari kristenisasi, ya, data dan fakta teroris Yahudi ini, ada data fakta sekitar teroris Yahudi ini 64 protokol. Termasuk Indonesia itu mau bubar itu direncanakan 2025. Maka kalau Prabowo bilang 2035 itu masih jauh. Gimana peristiwa WTC, bagaimana hancurkan musuh-musuh lewat finansial, pun pasang fantasi dan sebagainya. Ini 64 kalau saya terangkan nggak mungkin selesai. Termasuk hujatan terhadap Quran. Quran ini dihujat, diputar balikan. Bagaimana hujatan-hujatan mereka, keraguan terhadap Islam, ya, program kemiskinan, program ekonomi dan sebagainya. Nah, ini adalah teknik-teknik mereka, gimana Israel Raya dan seterusnya, pemikiran komunis, kemudian kaitannya dengan ini. Bom Mekah ini usulan dari senator Tan Sedu. Ini adalah untuk bom di sana, perlu dipindah Mekah yang ada itu. Hancurkan Indonesia itu programnya 2025 dan seterusnya. Ini hati-hati dalam hal ini, baru saya beri informasi sepintas. Tapi yang paling berat ini adalah nanti kaitannya juga pemikiran yang ada di sipilis, ya. Jadi bagaimana sekularisme, pluralisme, liberalisme. Dan dia mengatakan surat Al-Maidah 69 semua agama masuk surga. Bikin Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Ini jawabannya di ayat 68 nantinya. Jadi kita hati-hati dengan teknik-teknik mereka demikian. Selanjutnya penyesatan. Penyesatan ini adalah kaitannya materi ini. Siap-siap dia menggunakan Quran terjemahan Departemen Agama yang kaitannya dengan
pemutarbalikan ayat-ayat ini. Ini kalau belajar pengantar ilmu kristologi, dosa terbesar itu menganggap Tuhan berencana. Ini pertanyaan penting untuk memurtadkan santri, itu sekitar 5-10 menit bisa murtad pemikiran. Nah, sekarang saya tanya, nih, sudah mantap kalian berislam? Mantap. Oke. Apakah orang Islam ini akan masuk surga? Pasti. Nah, coba baca sekarang dari depan paling kanan. Tolong baca artinya. Ini artinya yang kita balik, maka harus bisa bahasa Arab. Yuk. Ini kecuali lah itu kasih simpel masuk. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka ini kecuali yang takwa, betul? Orang Islam pasti masuk neraka kecuali yang takwa, betul? Ini jelas. Maka pertanyaan sana begitu. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nih, orang Islam pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Nah, kalian pengen masuk surga, betul? Ya, kalau inginkah mencari atau Anda ingin mencapai ketakwaan, betul? Ya, maka ingin mencapai ketakwaan, baca berikutnya. Ya, nah. Ininya logo baterainya udah hilang. Ditunggu sob. Orang takwa ikut Injil lah. Betul apa enggak? Orang takwa ikut Injil. Ya, ini ayatnya sudah jelas. Perhatikan dengan baik. Orang takwa itu ikut Injil. Penjelasan dari sana begitu. Sehingga kalau kalian mau takwa, ya harus ikut Injil. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا. Nah, di sini kaitannya adalah yang takwa itu ikut Injil. Nah, ditanya kalian sudah ikut Injil belum? Ikut Injil apa tidak? Tidak takwa alias pasti masuk neraka. Ini materi Islamologi itu dilatih 40-42 SKS, diantaranya materinya ini saya beritahu dengan Quran. Ya, kalian ini ternyata belum ikut Injil. Kalau kalian ikut Injil baru benar. Kalian mantap ikut Nabi Muhammad SAW, betul? Iya, baca artinya nih. Tuh, Nabi Muhammad ragu-ragu kan suruh tanya pada orang baca kitab sebelumnya toh. Kamu pergi ke Nabi Muhammad kan? Sudah tanya pada misionaris belum? Belum ikut Nabi Muhammad. Ini tekniknya. Teknik memutar balikan ini. Kalian surganya ikut Nabi Muhammad kan hanya insya Allah, mudah-mudahan. Nggak pasti. Pengen surganya pasti kalian, betul? Iya, ikut yang pasti ini. Baca, berikut. Ayo berikutnya. Barisan depan sendiri sini, yuk baca. Yuk. Tuh, jelas toh? Tentu toh masuk surga ahli kitab itu. Oh, dia tak mau ikut Injil. Kalian ingin surganya masih tanda tanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan benar. Nabi Muhammad begitu 17 kali paling tidak sehari semalam. Kamu juga begitu. Berarti kamu itu masih belum tahu jalan surga. Inilah caranya. Maka permainan ini kalau kalian secara bahasa nanti tidak mendalam, diputar balik pelintir. Karena satu kata itu ya fa'ala ya fa'alu fa'lan bahwa fa'ilun ya 14 nanti belum makna kias, makna tugas, makna konotasi, makna denotasi, makna leksikal, makna gramatikal.
hancur. Ya ngerti, udah, nggak usah lama-lama. Santri kuliah di luar, ketemu wanita cantik jelita, bahkan busananya cukup merangsang juga. Yang wanita, oh sudah tahu di luar, dunia luar, putar balik nih. Pakai ayat Al-Quran mereka memotretkannya. Resepnya begitu. Maka dia bilang, tuh, dan sekiranya ahli kitab itu beriman, dia jelas beriman karena dia juga takwa mengikut Injil Al-Maidah ayat 46. Tentu kami tutup hapus kesalahan mereka, maka di sana ada penebusan dosa. Yesus juru selamat lahir di Bethlehem. Yesus juru selamat lahir di Bethlehem. Dosa begitu. Ya, dan menembus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Di sana biar dosa berzina, korupsi, kolusi, ngapusi, asal menerima Yesus sebagai juru selamat, maka selamatlah dunia akhirat. Enak tak? Orang Islam itu kalian ini Islam tuh besok ada Yaumil Mizan, kan ngerti tak? Yaumil Mizan itu ditimbang jelek dan bagusnya. Kalian itu pakai ditimbang jelek dan bagusnya, jelas banyak jeleknya. Ya jelas banyak jeleknya sehingga anda masuk surga. Kalian ini jatahnya memang pasti masuk neraka kecuali kamu ikut Injil dan ikut Yesus sang juru selamat. Nah, maka gitulah teknik yang ada. Ini belum, saya beri satu poin paling tidak ya. Jadi kaitan dengan ini, maka benarkah Allah itu yang terkemuka dunia akhirat? Betul apa salah? Yang terkemuka dunia akhirat itu Allah, betul apa salah? Betul. Ya ini kalian sudah membetulkan. Baca segera giliran. Ayo gilir baca. Dan di akhirat ya. Jadi dia itu Isa itu wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin, terkemuka di dunia dan akhirat. Betul? Tadi yang terkemuka dunia akhirat itu Allah tak? Belum sampai ilmunya bahwa yang terkemuka dunia akhirat itu Isa al-Masih Yesus Kristus. Dia adalah wujud manusia, tapi hakikatnya dia Tuhan yang berwujud manusia. Sebagaimana falsafah kalian ada hal-hal manunggaling kalau Gusti punahuni Yesus Kristus. Gitulah, pikir ngaji lebih banyak, mumpung di mana kali. Tekniknya begitu. Jadi kalau kamu ingin yang terkemuka dunia akhirat itu Isa, maka ilah. Nas itu sering dibalik ilahi yang berwujud manusia, manusia berwujud ilahi. Itulah Yesus Kristus. Itulah teknik pemurtadan. Sudah begitu, lulus sarjana masih nganggur, butuh jodoh, ada yang cantik, agamanya Nasrani, pengusaha, kalian diajak sana. Ada bonusnya kan? Wah, itu bisa amblas nih, Mas. Itulah cara pemurtadan dengan ilmu Islamologi yang ada. Berikutnya adalah hanya Allah yang tahu ilmu kiamat. Betul, setuju? Nah, jelas. Yang tahu ilmu kiamat itu hanya Allah. Ini ayatnya. Berarti yang ngajari ilmu kiamat itu Allah. Betul? Ini. Sehingga kalian harus tahu kalau iman pada hari kiamat. Maka inilah kunci untuk masuk surga adalah. Baca berikutnya. Ya. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Inilah jalan. Maka kalian mumpung belum tersiksa begitu lama di dalam Islam, sholat 17 rakaat saja masih pakai bahasa Arab, susah. Masih pakai wudu, masih kentut batal, repot. Menikah apalagi, mandi lagi. Ya kalau Katolik Kristen kan enak,
ibadah seminggu sekali, bahasa apa saja, karena Tuhan itu maha menguasai ilmu, tidak hanya bisa bahasa Arab saja. Tuhan di Katolik, Tuhan di Kristen itu Tuhan yang maha punya ilmu. Makanya bahasa Jawa oke, bahasa Indonesia oke, bahasa Inggris oke, bahasa apa saja bisa. Tuhan saya memang Tuhan yang pintar, bukan model Tuhan tempat kalian. Tuhan yang tuli, jika mau sholat sebentar lagi ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama tidak tertib lingkungan. Begitu. Sudah bisa dia bahasa Arab lagi. Itu kan untuk orang Arab sana, orang Indonesia ganti sholat yang pakai bahasa Jawa, ini malah ikut Islam Nusantara. Begitu teknik pemurtadan yang ada. Hati-hati untuk ini. Maka kalian sekarang saya tanya, jawabanmu apa dengan teknik begini tadi? Jawabanmu apa? Sudah tahu belum? Tunjuk jari yang bisa jawab. Maha kali harus bisa. Yo, ini teknik pemutarbalikan pakai Quran dan dilatih 40-42 SKS. Kalau saya tunjukkan ayat-ayatnya komplit, ya, di materi-materi untuk pemurtadan itu kurikulumnya ini, ya, kurikulum materi ini, ya, ayat-ayat yang diputarbalikkan, sehingga kalau nggak mempelajari ayat-ayat ini, oh, bisa KO nanti. Oleh karena ini yang murtad, coba lihat. Ya, dari Pak Din Samsudin di Jogja saja 1.300 anak muslim yang murtad karena sekolah sana. Lihat ini, barangkali temanmu dari pesantren. Ini yang pada murtad ini bukan sembarangan. Saya ini data valid, bukan sekedar karangan. Barangkali ada tetanggamu dari pesantren Gontor ini juga ada, Bangkalan, Madura. Nih, dari Tebuireng ada. Lihat dari Yayan Semarang. Nih kalian lihat ini, alumni Yayan Aceh, dari Gorontalo, Monggo, mana ini, coba lihat. Ini data, barangkali ada temanmu, kalau tidak percaya buktikan. Dan kalau kalian sudah belajar nanti tarik kembali, dan saya bisa melatih untuk menang menghadapi mereka. Ya, ini dia 42 SKS, kita 2 SKS saja bolosan. Bulusan, tanda tangan titip absen, kayak begitu. Gimana nih? Dari Gontor ini, Gontor 2, Sumeneb Madura ini, Muhammad Yahya namanya. Ya, ya di sini. Bahkan dari ini Unires ini pernah ada Nina, murtadnya di Singapura. Ya, ada juga. Ya, lihat ini saya Budi Ibrahim tadi. S1 UMS. Asalnya Dompo, S2-nya sastra Arab, pernah di Ponpes Sobrol, tinggalnya Ponpes Sobrol Solo, pemuda Muhammadiyah. Ini kader beasiswa dari Muhammadiyah Pusat. Ini sungguh-sungguh terjadi. 2 anaknya itu nangis di tempat saya, pondok saya, pondok Diklat Al-Hawariun sana. 2 anaknya nangis, ya Allah Pak, nasib saya, bapak saya murtad, ibu saya meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati. Berikutnya ini teman-teman Muhammadiyah, coba Yanto, pemuda Muhammadiyah dari Buntalan Nebi. Dr. Anda Ulfa ini dari Putri Ustadz dari Pabelan, ibunya juga dosen UIN dulu. Rita ini guru TK lulusan Muhammadiyah Pakem, Cangkringan. Ibu Sujina ini mantan pengurus NA Aisyah, Patangpuluhan. Ayo, semua Patangpuluhan. Orang percaya parani, saya riset. Iya, ini kenyataan. Kalau sampai ada yang dari Mahat Alim murtad ini wajib disikat. Tambahnya ke tempat saya kalau sudah mulai beres. Iya, saya ini ya. Ini dari UAD ini. Ya, ini Nur Endah ini ya, ini adalah Aisyah maksudnya dari Unisa ini. Yang berikutnya ada dari UAD juga baru saya tangani kemarin. Ya. Upayanya apa? Mencegah pemurtadan. Ini buat saya acara yang ada untuk mengantisipasi pemurtadan. Lihat Quran surat Al-Maidah 13. Ya, tapi karena mereka melanggar janji, janjinya dia dilanggar, maka perjanjian lama perjanjian baru itu dilanggar. Katolik dan Kristen itu ternyata beda. Ya,
Wajib kita mengikuti ini karena kita mengikut Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti ini. Kalau mau menghadapi kristenisasi, mesti tegakkan. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Baca artinya. Nah, kitab yang menerangkan itu apa? Kitab Quran. Karena Quran itu turun di bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Quran itu adalah menjelaskan kitab terdahulu, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana Injil Allah, mana Injil manusia, mana Taurat Allah, mana Taurat manusia. Di antaranya Nabi Muhammad tertulis dalam kitab terdahulu, akan datangnya Quran juga sudah ditulis dalam kitab terdahulu. Problemnya kita belum bisa buktikan. Ya, oleh karena itu kita harus tahu tentang materi-materi ini untuk nantinya bisa kita pelajari lebih mendalam. Jadi apa saja, mana saja yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, termasuk yang disembunyikan. Untuk ini adalah kita harus belajar menghadapi mereka, paling tidak tahu yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan. Sudah tahu belum? Ini saya bawakan resep gampang. 17 alasan mengikuti Yesus. Pengikut yang setia harus berislam. Kaitannya ahli kitab yang benar itu harus apa? Orang Islam yang benar itu apa? Harus menegakkan Taurat, Injil, dan Quran yang diturunkan Allah kepadamu. Kaitannya, kita ini katanya iman pada kitab-kitab terdahulu. Kalau iman itu tasdikun fi qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan, maka iman itu harus diilmui. Ya, kalau ditanya rukun iman pada kitab terdahulu, Zabur diberikan siapa? Nabi Daud. Taurat diberikan Nabi siapa? Injil diberikan Nabi siapa? Daftar isinya bagaimana? Tahu belum? Pengetahuan separaf apa begitu? Katanya Taurat berikan Musa, isinya apa? Ngerti belum? Belum. Injil apa isinya? Nggak tahu. Tafsirnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Kalian belajar di sini kapan itu kalau mau? Ya, jadi Taurat, Injil dan ini gimana toh? Terdiri dari berapa surat? Mana yang disebut Taurat, mana yang disebut Injil? Ini mestinya kita juga tahu. Ya, kalau kita tahu mana Taurat, mana Injil, nanti bisa punya kemampuan untuk menghadapi mereka. Nah, di sini adalah materi yang kaitan dengan masalah itu. Nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang saya tunjukkan singkat, yang disembunyikan dan sebagainya. Nanti kan kita terus asal. Ini contoh ayat yang disembunyikan. Yesus ajarkan 2 kalimat syahadat. Tolong dibaca nih. Kelihatan? Ya. Jadi Yesus itu bahasa Yunani, Isa itu bahasa Arab, Yosua Masih itu bahasa Ibrani. Apa pelajaran pokok dari Nabi Isa? Inilah hidup yang kekal itu. Kalau kamu ingin hidup kekal, yuk bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ini ajaran yang ada. Dan Nabi Isa ini menjanjikan wa ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sirrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maria menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu belum di Injil yang menjanjikan Nabi Muhammad? Nah, itu yang harus dipelajari.
Apalagi kitab terdahulu itu semua menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad. Dan ingatlah ketika aku mengambil perjanjian para nabi, disuruhnya para nabi, Taurat dan Injil, semua menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad. Dan itu masih tertulis. Sampai sekarang masih ada. Maka ketika zaman Rasulullah masih usia 12 tahun, dan diberitahu oleh profesornya pendeta bahwa Nabi Muhammad dan akan datangnya Quran sudah tertulis dalam kitab terdahulu. Bukan Quran, surat 26 ayatnya ayat 196 197 untuk ikut membuktikan. Ya, surat 26 196 197. Silakan. Ketemu belum? Yang ketemu cepat. Surat 26 Asy-Syu'ara 196 197. Ya. Ayo, baca artinya. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya? Ya, Quran tersebut dalam kitab terdahulu di surat apa ayat berapa, buktinya mana, udah tahu belum? Nah ini ternyata kita masih banyak harus ngaji. Nih kaitan ayat-ayat yang ada, termasuk itu tadi adalah di sini kaitannya bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Mana mengenalnya? Kalau nggak tahu Taurat mana, Injil mana, di surat apa, ayat berapa, nggak ngerti, maka wallahu a'lam bishawab. Dan saya siap membuktikan, siap untuk jawab. Saifuddin Ibrahim itu ditanya itu guru Quran, tanya itu nggak bisa jawab, akhirnya malah jadi Nasrani, apalagi difasilitasi jadi dosen internasional Islamologi, fasilitasi istrinya meninggal, dicarikan istri yang cantik, Cina, Nasrani, rumah, beri fasilitas rumah, fasilitas komplit. Ya, ini tantangan yang ada. Berikutnya adalah ini yang disembunyikan, yang dibiarkan. Berikutnya Yesus menyuruh menyembahnya pada Allah. Selanjutnya juga nanti Yesus mengaku dia diutus oleh Allah. Nanti ayat-ayat Alkitabnya ada, Qurannya ada. Bersaksi dia seorang nabi, Qurannya surat Maryam 30-32. Yesus lahir saja kata-kata pertama yang keluar sang bayi itu qala ini abdillah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausoni bi sholati wa zakati ma kuntu hayya. Isa itu begitu lahir bisa bicara, aku harus sholat selama hidup, bayar zakat. Lima, ini nanti ngontrolnya ayat-ayat Qurannya dikontrol. Apa? Perintah kita selanjutnya harus berwudu, sana nggak wudu, lepas sandal, sana nggak pernah kehilangan sandal dan sepatu dan sandal dibawa masuk gereja. Berikutnya mandi junub, berikutnya wajib berjilbab, berikutnya menghadap kiblat. Sana kan kiblat gereja, kalau itu belum tanah cekrok harusnya menghadap kiblat. Berikutnya hukum kisos bagaimana? Berikutnya membungakan uang, haram makan darah, makan babi, bangkai dan seterusnya. Sepintas haram minum anggur, minuman keras di sana setiap hari. Ahad minum anggur sebagai lambang darah Kristus. Berikutnya adalah Yesus menolak minum anggur. Ada di sana anggur sebagai lambang darah Kristus untuk upacara kalau hari Ahad. Selanjutnya larangan membuat patung. Dia buat patung Maria yang di Bantul itu yang terbesar itu. Di sini ternyata tidak boleh juga di Alkitab. Di Quran jelas hukum rajam. Ini harusnya juga ada. Gimana di kitab Ulangan? Puasa Ramadan di Sadia bulan ke-9 harusnya puasa Ramadan. Puasa Senin Kemis ini juga kita bisa puasa Senin Kemis yang ada, sepersepuluhan yang ada, wajib ucapkan insya Allah dalam janji. Syariat menyembelih korban, lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 35 bahwa korban sudah disyariatkan pada umat terdahulu. Maka ini buktinya ditawari sebagai korban sembelihan Raja Salomo ini Sulaiman mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi serta 120 kambing atau domba. Orang mati harusnya dikafani. Inilah jawaban dan solusi yang ada nanti. Kalian menginginkan jawaban yang diputar balik tadi,
Dan kristenisasi secara lebih luas ada di buku ini. Nanti buku ini membahas kristenisasi lebih luas, nanti baca sendiri. Ya, buku ini yang pemutar balikan ayat-ayat lengkap dengan jawabannya. Ini sudah saya tuliskan di sini, bahkan dengan tafsir yang ada. Nanti bisa lihat di buku ini ada di halaman 27. Ini pemutar balikan ayat-ayat tadi dengan jawabannya, dengan tafsir yang ada. Hingga halaman ke-36. Ini pemutar balikan ayat tadi, jawabannya ada. Kantor-kantor dia di mana, yayasan mereka apa saja, dan bagaimana riwayat saya masuk Islam serta beberapa hal jurus-jurus pengorbanan lengkap di sini. Nanti bisa baca sendiri, dan dicetaknya 20.000. Kalau tidak bawa uang 20.000 juga tidak apa-apa, cukup yang 2.000 rupiah. Karena saya melihat infak yang ada itu ternyata paling banyak 2.000. Barangkali memang kemampuannya 2.000, ya cukup yang 2.000 ini kan tidak sih. Demikian, silahkan tanyakan apa yang ada di hatimu karena waktu asar segera tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop aja. Udah, stop aja.